Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko dan juga si Bim Bim di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin membahas tentang ekor spiral pada musang ya Gan. Karena banyak dari agan-agan yang bertanya, kenapa sih musang saya itu waktu saya beli ekornya spiral itu nggak bisa saya obati. Kali ini saya ingin membahas itu dengan Bim Bim Gan. Tapi menurut saya, ekor spiral pada musang itu bukan sesuatu hal yang berbahaya ya Gan. Selama ekor musang kita itu spiral tapi nggak ada luka dan musang kita itu terlihat sehat, maka itu nggak akan berpengaruh Gan kepada kesehatan si musang. Oke Gan, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang ekor spiral pada musang Gan. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Yang pertama, kita akan membahas tentang penyebab kenapa sih ekor musang kita bisa spiral. Penyebab yang pertama adalah dari gen Gan. Jadi gini ya Gan, kalau misalnya kita kan punya musang kecil ya, ekornya spiral, dan kedua orang tua dari musangnya itu ada salah satunya yang spiral, itu penyebab spiralnya karena dari gen Gan. Memang bawaan dari keturunan. Ya sama kayak contohnya kita lihat di kucing ya Gan. Kalau kucing kan banyak yang ekornya itu bentuknya aneh-aneh kan, nggak lurus polos gitu. Itu bisa disebabkan kemungkinan terbesarnya karena kedua orang tua dari kucingnya itu juga ekornya spiral Gan. Jadi nurun ke anak kucingnya yang ekornya itu nggak lurus. Kalau sudah dari gen gitu, biasanya sih untuk mengobati biar ekornya lurus lagi agak susah Gan. Ya mungkin bisa kita coba untuk membuat ekornya itu lurus lagi ya. Tapi nggak bakalan bisa lurus 100% Gan. Jadi saran saya kalau agan beli musang yang masih baby, itu pastikan ekor musangnya itu lurus dan bagus Gan. Dan kalau bisa juga pastikan kedua orang tua anak musang yang agan mau beli itu ekornya lurus-lurus Gan. Karena kalau misalnya ada orang tua dari musangnya itu ekornya spiral, ada kemungkinan ekor musang agan pada saat agak besar itu jadi bengkok atau spiral juga Gan. Jadi pilihlah baby musang yang ekornya itu bagus. Karena kalau udah bagus bisa dipastikan sampai besar pun ekornya juga akan lurus Gan. Penyebab yang kedua itu karena kita memelihara musang dengan kandang yang sangat sempit Gan. Jadi musang kita tuh nggak bisa membentangkan ekornya sangat lurus kayak gini Gan. Dia tuh terbiasa dalam kandang ekornya nekuk-nekuk. Itu bisa menjadi penyebab ekor musang kita spiral Gan. Makanya kalau agan memang niat melihara musang ya kandangnya tuh dipikirin Gan. Ya minimal musang kita tuh di kandangnya bisa sampai lurus kayak gini loh Gan. Tuh dari kepala sampai ekornya tuh bisa lurus. Jadi postur badannya tuh akan bagus Gan. Penyebab yang ketiga itu bisa dari luka atau kecelakaan yang dialami musang kita Gan. Ini sering terjadi ya kalau misalnya agan kan melihara musang dan kandangnya tuh ada kayak tempat tingginya gitu, atau pas agan ajak main keluar, musang naik-naik ke pohon dan dia tuh nggak sengaja misalnya kayak ekornya keseleo atau dia jatuh, itu bisa membuat ekor musang kita tuh menjadi spiral Gan. Jadi hati-hati ya Gan, kalau agan memelihara musang atau ngajak main musang ya jangan sampai dia luka atau cedera gitu bagian ekor dan badannya Gan. Tadi itu 3 penyebab kenapa ekor musang kita bisa spiral ya Gan. Kalau penyebab pertama dari gen itu saya rasa itu susah mengobatinya Gan, karena memang sudah dari bawaannya gitu loh, bawaan gen. Mungkin bisa diobati tapi nggak bisa ekornya itu lurus banget Gan. Nah berbeda sama penyebab 2-3 karena kandang atau luka itu bisa diobati Gan. Makanya tonton video ini, saya akan memberi tips gimana sih cara mengobati ekor musang yang spiral Gan. Hal pertama yang bisa kita lakukan jika kita menemukan ekor musang spiral bukan karena gen ya Gan. Agan bisa cek dari kandangnya. Agan pastikan apakah kandangnya itu sudah cukup membuat musang kita tuh bisa dari kepala sampai ekornya itu lurus Gan. Kalau misalnya nggak bisa, berarti kandangnya itu masih terlalu kecil buat musang. Ya sebaiknya agan beliin atau bikinin kandang yang baru yang minimal bisa luas dari kepala sampai ekor itu bisa lurus Gan. Jadi ekor dia tuh nggak spiral lagi. Tapi kalau agan misalnya nggak bisa ngasih kandang yang luas, agan bisa coba musangnya itu di free room aja Gan. Kalau misalnya ada jinak ya. Karena yang paling bagus tuh sebenarnya kalau kita memelihara musang itu sering kita ajak free room atau di ruangan kita gitu Gan, biar dia bisa main-main di lingkungan itu Gan. Ya selain postur badannya jadi bagus karena dia kan bisa bergerak semaunya dia,
musangnya tuh juga bisa menjadi lebih jinak kan, karena kan dengan free roam dia tuh bebas eksplorasi di lingkungan sekitarnya, dan kadang-kadang juga ketemu orang, jadi musang kita tuh jadi lebih anteng dan jinak kan. Nah, setelah 2 tips tadi, kalau misalnya ekor musang agan masih nggak bisa lurus, agan bisa coba urut bagian ekornya agan ya, dengan gerakan urut-urut gini. Bisa agan pakai coconut oil atau minyak kelapa, kita urut-urut gini sampai ekornya tuh lurus kan ya, rutin aja setiap hari. Lama-lama juga pasti akan ada perubahan kan. Tapi kalau perubahannya itu tergantung ya kan, karena kan ada musang yang ekornya spiral dari kecil, itu sangat susah lurusnya kan, mungkin bisa lurus tapi nggak lurus 100% gitu kan. Tapi kalau buat musang agan yang misalnya dia tuh pas berumur sampai 1 tahun ekornya lurus, tiba-tiba beberapa bulan selanjutnya ekornya tuh agak bengkok, itu agan urut-urut yang menggunakan minyak kelapa, agar lakuin setiap hari rutin, itu pasti bisa lurus lagi kan. Ya intinya kalau misalnya agan mau beli musang, itu pastikan cari yang postur badannya bagus, kakinya tuh kuat dan ekornya lurus kan. Tapi kalau agan udah kadung beli musang yang ekornya spiral dari kecil, itu bisa dipastikan nggak akan bisa lurus 100% agan, nggak bisa lurus bagus banget gitu. Ya tapi saya berharap agan tetap sayang sama musangnya agan, karena biarpun ekornya lurus atau bengkok dikit, ya tetap musang itu hewan kesayangan kita kan, jadi kita harus sayangi gitu loh. Jangan baru ekornya spiral sedikit kita udah males memelihara kan. Ya namanya melihara hewan kan nggak selalu enak gitu loh kan, pasti ada susahnya. Kayak Bim-Bim, biarpun gini kan ekornya ini agak sedikit rontok, tapi sudah saya obati pakai cairan anti rontok dan jamur ya, sekarang ekornya udah mulai bagus lagi kan. Ya kayak gitulah kalau kita memelihara musang kan, nggak selamanya kita dapat enaknya aja, kita susahnya juga harus tetap sayang pada musang kita kan. Oke kan, mungkin sekian dulu video dari saya tentang gimana sih cara mengobati ekor musang kita yang spiral. Ya intinya dari saya, kalau memang ekornya spiral dari gen bawaan bapak ibunya, itu agak susah disembuhkan kan ya, mungkin bisa lebih baik tapi nggak bakalan 100% bisa lurus. Tapi kalau misalnya kita baru beli itu ekornya lurus tapi tiba-tiba ekornya itu spiral, itu baru bisa kita obati lagi kan ya, selama ekornya itu belum benar-benar kaku gitu loh spiralnya. Kalau kaku gitu susah banget kan. Kalau masih spiral tapi kalau kita lurusin masih dia mau lurus, itu bisa kita sembuhkan kan. Ya intinya yang paling penting kita melihara musang itu kandangnya dibuat agak luas, sama sering kita ajak main, pasti ekornya itu nggak akan spiral kan. Dan juga dibarengi dengan makanan yang bergizi dan bervariasi untuk musang kita kan. Oke, sekian video dari saya kali ini. Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau agan punya pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara, langsung aja komen di bawah kan. Nanti kalau pertanyaan bagus, saya pasti buatin videonya. Oke, sekian dari saya dan juga si Bim-Bim. Salam hewan lestarian. Nih, bersama saya dan juga si Bim-Bim. Si Bim-Bim ekornya lurus apa spiral nih kan? Lurus tapi kayaknya kan. Tuh. Ngapa? Ini kelaparan gini dah kan, mulutnya mangap-mangap. Lama-lama tak pangur gigi mulut. Dia hobi gigit kan, memang bercanda tapi lama-lama sakit. Dah, yuk kita balik lagi, nanti saya main.